Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA tutorial. Baik, ini adalah aplikasi Customer Relationship Management System, di mana aplikasi ini sudah saya demokan di video sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membuat bagaimana caranya atau mempelajari bagaimana caranya untuk membuat sebuah sistem CRM yang kemarin sudah saya tampilkan sebelumnya ya. Nah, di sini di video kemarin sudah saya jelaskan tentang bagaimana dan apa aja fitur yang ada di dalam aplikasi CRM ini ya, mulai dari produk, dashboard, terus pelanggan ya, dari people, sales, terus ada companies, lalu ada data lead, sampai dengan ada exit, dan bagaimana cara kita untuk menampilkan report berdasarkan pilihan tahun dan bulan di bagian bawah sini ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian pembuatan dari aplikasi CRM sistem ini. Nah, ini akan saya tutup dulu ya, saya keluarkan. Tapi sebelum saya keluarkan ya, bagi Anda yang merasa suka dengan video ini, silakan di like ya. Terus bagi Anda yang mempunyai pertanyaan, silakan tulis komentar Anda di video ini. Terus bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat, silakan di share ya ke teman-teman Anda. Terus jika ada yang tidak suka dengan video ini, silakan di dislike saja. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan video ini nanti ketika Anda menonton ya, seperti biasa juga sudah saya sediakan untuk template ya, berupa bahan dan coding di deskripsi video ini. Nah, untuk video ini ya, saya mohon kepada teman-teman yang menonton dan kepada semua para konten kreator, pesan saya, silakan Anda menggunakan template dan coding dari video ini untuk kelancaran dari pekerjaan Anda di kantor Anda masing-masing. Jangan membuat konten yang template dan codingnya itu 100% dari channel saya. Saya mohon dengan sangat, mari kita hormati hasil karya orang lain ya. Banyak cara untuk mengapresiasi hasil karya orang lain tanpa harus merugikan orang tersebut gitu ya. Oke, terima kasih bagi yang tetap setia dengan channel ini. Semoga channel ini memberikan manfaat yang banyak ya untuk Anda. Oke, di sini kita akan langsung mulai saja pembuatan aplikasinya. Akan saya tutup dulu di sini ya. Saya klik exit. Yes. Nah, nanti teman-teman ketika Anda menonton video, silakan download template-nya. Bagi yang membutuhkan template ini atau membutuhkan aplikasinya, bisa langsung Anda baca di deskripsi video ya. Di situ udah saya tampilkan nanti informasi tentang bagaimana caranya supaya Anda nanti bisa mendapatkan aplikasi final dari aplikasi ini gitu. Nah, di sini template-nya udah saya siapkan ya. Jadi ada aplikasi CRM. Di sini saya kasih strip template. Oke. Lalu ada coding juga di sini ya. Nah, langkah pertama di sini jelas seperti biasa, kita buka dulu di bagian aplikasi CRM template-nya. Nah, seperti ini ya. Nanti ketika dibuka pertama kali, maka tampilan seperti ini ya, teman-teman ya. Terus di sini ada yang namanya enable content, itu silahkan harus diklik ya. Klik enable content-nya wajib jika muncul itu ya. Lalu setelah selesai di sini udah dibuka, maka langkah selanjutnya di sini adalah saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk sheet yang kita akan pakai nanti. Jadi lumayan banyak sheetnya nih ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sheet. Dan mungkin waktu yang kita pakai untuk pembahasan dari aplikasi ini akan lumayan panjang ya. Semoga Anda tidak ngantuk, itu aja ya. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan minuman bergizi ya, dan makanan atau camilan yang bermanfaat gitu maksudnya.
Oke, di sini yang pertama adalah di bagian sheet menu. Jadi sheet menu ini adalah sebuah sheet yang dipakai atau yang digunakan untuk jelas ya, satu sebagai tempat untuk kita menaruh tombol navigasi atau tombol action untuk memanggil form atau menjalankan perintah yang nanti kita akan buat. Di sini untuk tombolnya kita letakkan di samping sini ya. Jadi ada produk sampai dengan exit. Terus di sampingnya sini itu digunakan untuk menaruh informasi atau membuat atau menampilkan dashboard dari data yang nanti kita akan masukkan ya. Oke, ini di bagian sheet menu. Jadi itu fungsi dasarnya atau fungsi dari sheet menunya. Yang kedua ini ada people. Nah, ini adalah sheet yang dipakai untuk menampung data customer perorangan. Jadi ini adalah customer perorangan yang nanti datanya itu kita tampung di sini gitu. Jadi ada mulai dari ada nomor ya, nomor datanya gitu maksudnya. Lalu ada nama, kategori pelanggan, nomor telepon, alamat, kota, kode pos. Nah, ini semua sama ya, karena saya buatnya itu memang supaya lebih cepat ya untuk penggunaannya gitu atau untuk pembuatannya. Maka saya buat nama, kota, alamat itu sama semua gitu. Cuman beda di bagian nama sama kategori dengan nomor telepon ya. Nah, ini adalah tabel yang kita pakai untuk pencatatan pelanggan dengan tipenya adalah perorangan ya. Di samping sini ada tabel kriteria. Ini kita pakai untuk tempat kriteria kita nanti mencari nama pelanggannya. Yang di sini itu adalah tempat hasil cari pelanggan berdasarkan kriteria yang kita masukkan di sini nanti gitu. Itu di bagian sheet people. Berikutnya companies. Nah, ini tabel data yang dipakai untuk menampung data customer, tapi dia tipenya adalah perusahaan, bukan perorangan. Kalau yang tadi ini adalah perorangan, yang ini itu fungsinya untuk menampung data perusahaan, customer. Nah, di sini ada nomor telepon, email, terus kategori pelanggan, alamat, kota, kode pos dengan nama kontak. Nah, nama kontak ini maksudnya adalah nanti di perusahaan ini itu kita bisa menghubungi nomor telepon ini itu namanya siapa gitu maksudnya. Jadi kalau namanya tahu kan enak gitu ya. Jadi ngobrolnya itu bisa santai gitu ya, karena kita sudah tahu namanya gitu. Terus ketiga ini ada sheet database. Jadi di sheet database ini berfungsi untuk mencatat ya semua transaksi lead yang dimasukkan. Jadi disinilah nanti kita bisa mengetahui atau membuat pencatatan leads atau transaksi seperti itu ya. Transaksi untuk semua pelanggan, baik itu pelanggan pelanggan perorangan maupun perusahaan gitu. Nah, di sini untuk datanya saya buat seperti ini dari nomor, tanggal, bulan, tahun, nama perusahaan, nama atau perusahaan ya. Habis itu ada jenis customernya apa. Terus di sini ada nomor handphone, alamat, layanan ya atau produk gitu. Harga minimal, status, keterangan, nama sales, tanggal deal, dan nama delay project gitu. Nah, di sini mungkin yang perlu saya jelaskan itu ada di bagian layanan ya pertama ya. Jadi layanan ini adalah sebuah produk atau bisa jadi dia itu berupa jasa ya. Jadi produk atau jasa gitu maksudnya yang ditawarkan oleh perusahaan kita kepada para customer ya. Nah, ini ada layanan atau produk 1, produk 2, produk 3, nanti bisa Anda ganti sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terus di sini ada harga minimal ya. Nah, di sini saya buat ada harga minimal itu kenapa gitu ya? Karena tujuannya sih sebenarnya untuk sebagai acuan kita untuk menentukan harga atau biaya yang nanti akan di follow up atau akan dipromosikan ke calon pembeli atau customer kita itu dia atau kita sebagai sales gitu ya, kita tahu bahwa harga minimal itu adalah 45 juta gitu. Jadi harga yang kita tawarkan itu harus jelas di atas harga ini gitu maksudnya. Jadi istilahnya itu kalau misalnya si customernya itu mentok-mentoknya di harga yang sama dengan harga minimal, ya berarti kita nggak rugi gitu ya. Jadi ini sebagai informasi saja bahwa
produk atau jasa ini itu minimal harganya adalah 45 juta atau harganya sekian gitu maksudnya. Nah, status di sini kita pakai untuk mencatat apakah customer yang kita tawarkan produk atau jasa itu dia apakah menolak, atau dia nggak ada jawaban, atau dia minta di follow up, atau dia setuju dengan produk atau jasa yang kita tawarkan, seperti itu. Kalau misalnya dia memilih untuk menolak, ya maka di bagian keterangan di sini bisa kita kasih keterangan, ya. Nah, misalnya dia menolak, nah keterangannya apa? Misalnya harga terlalu tinggi, atau misalnya kalau dia itu minta di follow up, kita kasih keterangan di sini tanggal sekian follow up-nya. Atau misalnya ketika dia sudah deal, mungkin keterangannya itu harap segera diproses. Nah, gitu mungkin. Habis itu di sini kita ada nama sales, ya. Jadi di dalam mempromosikan atau menawarkan produk atau jasa kepada konsumen, maka biasanya kita menggunakan jasa sales. Nah, sini ada catatannya, ya. Jadi yang mendilkan atau yang mengurus untuk project untuk nama customer atau perusahaan ini itu siapa salesnya gitu. Lalu di sini ada tanggal deal, ya. Ini hanya diisi ketika status di sini tuh dia deal, ya. Kalau misalnya dia deal, maka di sini kita isi tanggal dealnya kapan gitu. Lalu nilai projectnya berapa? Nah, ini semuanya dimasukkan, ya, nilai projectnya, baik itu yang menolak, diam, follow up, deal, dan sebagainya. Itu semua dimasukkan. Berapa nilai projectnya. Kalau misalnya di bagian sini, ya, di bagian statusnya ini, dia menolak, ya, menolaknya itu di harga berapa gitu maksudnya. Kalau dia itu diam, nah kita masukkan aja di sini nilai untuk batas minimumnya gitu, ya. Terus kalau misalnya dia itu minta di follow up, harganya nilai projectnya berapa gitu, follow upnya gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya dia dealnya di harga berapa, nah gitu, ya. Oke, itu di bagian nilai project. Terus di sini ada hasil cari. Nah, hasil cari itu adalah hasil pencarian di database ini, ya. Jadi di sini itu hasil cari untuk di bagian database-nya itu seperti apa gitu maksudnya. Di bagian sini ada tanggal nanti kita pakai untuk proses memasukkan data ke dalam transaksinya nanti. Jadi kita mengambil tanggal atau tanggal dari sini, ya, ada tanggal, bulan sama tahun gitu. Lalu di sini ada pengaturan. Nah, pengaturan di sini itu kita pakai untuk memasukkan data produk. Jadi di sini ada produk atau jasa, ya. Jadi misalnya ada produk 1, ada jasa 1, itu harga minimalnya berapa sampai dengan dan seterusnya gitu maksudnya. Lalu ada sheet sales, ini dipakai untuk menyimpan data nama-nama sales, ya, yang kita pakai untuk atau kita pekerjakan gitu maksudnya, ya. Terus di sini ada rekapitulasi. Rekapitulasi ini adalah tempat yang nanti kita pakai sebagai sumber grafik, ya. Jadi grafik yang tadi atau yang sudah saya tampilkan sebelumnya itu sumbernya dari sini. Jadi grafiknya itu tidak menggunakan pivot table, ya, tapi kita menggunakan rumus aja di sini yang semua datanya itu nanti dikendalikan dari menu sini. Jadi ada combo box, ya. Ada combo box tahun sama pilihan bulan gitu. Nah, itu di sini. Jadi teman-teman bisa ngecek nih, rumusnya udah ada semua kok, nggak saya hapus. Jadi tinggal teman-teman cek, bisa Anda lihat sendiri di sini, ya, untuk rumusnya seperti ini, ya, simpel aja sih rumusnya itu. Nggak ada yang rumit kok. Itu sering digunakan juga untuk di bagian rekapitulasi data gitu atau statistik. Oke, ini rumus atau ini sheet yang dipakai untuk isi dari menu dashboard di sini. Nah, setelah semua sheet sudah saya jelaskan, sudah kita bahas, maka sekarang kita masuk ke bagian developer atau Visual Basic-nya. Nah, di sini untuk membuka Visual Basic-nya, teman-teman silakan masuk ke developer, terus pilih Visual Basic. Tapi kalau misalnya nggak ada Visual Basic, tinggal teman-teman klik aja di bagian menu ribbon sini, ya. Diklik kanan misalnya, pilih Customize Ribbon, lalu checklist aja di bagian menu developer sini, ya. Nah, ini. Lalu klik OK gitu. Nah, itu untuk memunculkan tab developernya, ya. Nah, setelah di bagian tab developernya muncul, maka teman-teman silakan klik pada bagian Visual Basic. Nah, nanti di sini akan muncul sebuah
sebuah jendela visual basic seperti ini ya. Nah, di dalamnya sini itu akan ditampilkan beberapa objek yang akan kita gunakan untuk menghidupkan aplikasi ini. Yang pertama itu ada objek berupa sheet ya. Jadi dari sheet 1 sampai dengan sheet 9. Jadi dari menu sampai rekapitulasi. Yang tadi yang ini gitu. Nah, ini. Terus di bawahnya ini ada form ya. Jadi di sini ada form. Ya, banyak yang bertanya waktu download template kok isinya kosong, nggak ada gitu ya, karena mungkin nggak diklik begini ya. Nah, ini isinya gitu. Oke, jadi di sini ada sheet, ada user form, dan ada modul. Nah, yang langkah pertama kita buka di sini atau kita jalankan adalah silakan teman-teman buka pada bagian form, lalu kita hidupkan dulu di bagian form customer, yaitu untuk kategori customer yang companies. Nah, ini klik 2 kali ya, nanti akan muncul form seperti ini. Nah, tugas teman-teman di sini adalah mengubah nama-nama objek sesuai dengan yang akan saya sebutkan ya. Nah, pertama di sini di bagian text box ini. Nah, ini silakan dikasih nama yaitu txt nama. Nah, di sini nanti kalau ngasih nama caranya tinggal ketik aja di sini ya. txt nama, udah gitu. Jadi nggak boleh pakai spasi gitu. Oke, itu di bagian objek pertama. Objek kedua di sini ada txt telepon ya. Ini Anda ganti jadi txt telepon. Lalu di sini ada txt email ya, kita kasih nama txt email. Terus di sini ada cb kategori ya. Jadi silakan diganti jadi nama cb kategori. Terus di sini dikasih nama txt alamat. Ini dikasih nama txt kota. Ini dikasih nama txt kode pos. Ini dikasih nama txt nama kontak. Terus di bagian bawah, di sini kita ganti nama menjadi tabel data nanti dengan hitungan kolom count-nya ada 9, terus kolom head-nya true dan kolom width-nya 30 seperti itu. Dan di sini kita kasih nama cmd add ya. Ini cmd delete, ini cmd update, ini cmd reset. Nah, yang di sini ini kita kasih nama txt cari, yang di sini adalah txt nomor seperti itu. Oke, itu di bagian form companies ya. Nah, sekarang kita buka coding untuk form companies-nya. Nah, ini. Nah, teman-teman langsung aja di copy ya dari option explicit sampai dengan habis. Oke, ini. Lalu buka Excel tadi, terus diklik kanan di form companies-nya, lalu pilih view code dan di sini silakan teman-teman klik kanan pilih paste ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka silahkan Anda coba dengan cara menjalankan seperti ini ya. Nah, diklik begini, jalankan. Maka di sini akan muncul data seperti ini. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa untuk mengisi di sini ya. Mulai misalnya kita ketik nama perusahaan ya. Misalnya di sini terakhir dia perusahaan 8, berarti saya kasih nama perusahaan 9. Nomor telepon di sini saya ngawur. Terus di email misalnya email kategorinya misalnya pelanggan potensial, alamatnya misalnya Jakarta, kota Jakarta, kode pos saya nggak tahu. Saya ngawur aja gitu, nama kontak misalnya Bayu. Oke. Klik tombol add. Nah, maka dia masuk ke sini ya. Nah, ini. Kalau misalnya kita mau nyari tinggal kita ketik di sini ya. Misalnya kita ketik perusahaan 6 misalnya. Nah, dia muncul nih. Nah, itu. Kalau saya mau hapus ya tinggal kita klik 2 kali, yang mau dihapus klik delete. Yes, nah ini udah terhapus. Kalau mau mengubah tinggal klik 2 kali, terus diganti di sini misalnya pelanggan saat ini, update. Nah, ini sudah jadi pelanggan saat ini ya, oke, seperti itu. Oke, nah ini di bagian form company sudah selesai ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian form people-nya. Nah, ini. Klik 2 kali form people, maka seperti ini munculnya. Langkah berikutnya seperti tadi ya, kita ubah dulu nama-nama di sini. Yang pertama kita ganti nama txt nama, lalu ada di bagian bawahnya ada txt atau cb kategori. Ini kita kasih nama txt telepon.
Ini kita kasih nama txt alamat. Ini kita kasih nama txt kota. Lalu ini kita kasih nama txt kode pos. Di sini kita kasih nama ada tabel data dengan kolom count-nya 8. Terus kolom head-nya ada true ya. Dan di sini kolom bit pertama 30 gitu. Terus di bagian bawah sini ada tombol yaitu cmd add. Di sini ada cmd delete, ada cmd update, ada lagi cmd reset, ada lagi txt cari. Nah, di bagian sini ada txt nomor seperti itu. Nah, ini adalah nama-nama objek yang ada pada bagian form perorangan. Nah, di bagian form perorangan sini kalau sudah selesai kita kasih nama, maka langkah selanjutnya di sini adalah kita akan memasukkan coding atau perintahnya. Oke, untuk codingnya di sini kita buka, di sini ada form people ya. Jadi ini diklik 2 kali. Lalu di bagian codingnya kita copy dari option explicit sampai dengan end sub ya, copy. Oke. Terus di sini kita buka di bagian VBA-nya. Lalu klik kanan form people-nya, pilih view code, lalu paste di sini. Nah, ini. Oke, nah di sini sudah selesai kita masukkan ya. Ini hasilnya. Dan kita coba kita jalankan seperti ini, maka dia sudah berhasil untuk mengisi pada bagian tabel dari pelanggan yang ada ya. Misalnya kita mau nyoba, kita kasih nama misalnya atau kita input data di sini Erwin Suharyanto. Kategori pelanggan misalnya di sini pelanggan potensial, nomor telepon misalnya 811 5233 311, alamat misalnya di Surabaya, kota juga Surabaya misalnya, kode pos saya nggak tahu. Klik add. Oke, kita cek. Nah, udah masuk ya ini ya. Udah masuk. Kalau misalnya ada yang salah tinggal kita klik 2 kali. Terus kita ganti ya, misalnya alamatnya Jalan Suprapto misalnya 45A, nah gitu ya. Klik update. Oke, nah udah berubah jadi Jalan Suprapto 45A. Oke, seperti ini. Kalau misalnya kita mau hapus ya tinggal kita pilih yang mau dihapus, tekan tombol delete. Oke, seperti ini ya. Nah, dia udah terhapus gitu. Oke, nah itu di bagian update ya sama delete. Nah, sekarang untuk cari tinggal kita ketik di sini misalnya nah R, nah maka muncul nih nama-nama yang ada ER-nya gitu maksudnya. Klik reset, nah dia kembali ke seperti semula. Oke, itu di bagian form people ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian form product. Nah, di bagian form product ini kita buka ada form product ini ya. Nah, klik 2 kali. Nah, untuk form product dia isinya seperti ini aja ya. Nggak usah ribet-ribet karena cuman ada produk dan harga minimal tadi. Jadi di sini ada txt nama produk, lalu di sini ada harga minimal, di bawah ada list box ya, tabel data namanya dengan ketentuan atau pengaturan, kolom count-nya 3 ya, terus kolom head-nya true dan kolom width-nya 30. Di sini ada cmd add, di sini ada cmd delete ya. Oke. Nah, di sini untuk coding yang kita gunakan ini codingnya yang form product. Nah, ini buka di 2 kali, terus kita copy dari option explicit sampai dengan end sub. Nah, ini paling bawah kita copy, lalu di sini kita klik kanan, pilih view code, terus paste. Nah, ini jadi hasil seperti ini ya, kita jalankan coba. Oke, nah seperti ini hasilnya. Jadi kalau kita memasukkan produk atau barang yang baru ya, tinggal kita ketik di sini misalnya nama produknya produk 6. Harga minimal misalnya 25 juta.
klik add. Oke, udah masuk ya. Nah, kalau saya mau menghapus tinggal diklik, pilih delete ya, dua kali pilih delete. Nah, gitu. Oke, itu di bagian form product ya. Habis form product, people sudah. Nah, sekarang yang sales. Jadi yang penjualnya. Nah, ini form salesnya. Kita klik dua kali lagi sama dengan yang tadi dia bentuknya ya. Yang ini kita kasih nama apa? TXT nama sales. Ini kita kasih nama TXT no atau nomor ya. Terus ini kita kasih nama tabel data dengan pengaturannya di sini kolom count-nya ada 3, kolom head-nya true dan kolom bit-nya 30 ya. Nah, di bagian bawah di sini ada tombol, kita kasih nama CMD add dan di sini ada CMD delete. Oh ya, di sini ada lagi kecil ya, namanya ada TXT nomor ya. Di bagian sini pun juga sama. Di sini ada TXT nomor ya. Jadi di sini yang kecil-kecil ini dia TXT nomor ya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya di sini ada dan belum saya jelaskan dia TXT nomor ya. Nah, ini. Ini TXT nomor. Oke, TXT nomor itu ya. Oke, untuk form sales sudah, form product sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke form database. Nah, ini form database-nya. Jadi form database ini dipakai untuk mencatat transaksi yang ada gitu ya, yang terjadi gitu. Nah, di sini yang yang kita masukkan sebentar, ini form sales tadi udah kita masukkan belum codingnya? Nah, ini belum ya. Form sales belum kita masukkan codingnya, berarti kita buka dulu form sales codingnya ini. Berarti kita blok ya. Nah, ini copy, masukkan ke bagian form sales. Nah, ini saya ulangi lagi, di sini ada txt nama sales, lalu ada txt no ya. Terus di sini ada tabel data, lalu di sini kolom count-nya 3, di sini kolom bit-nya 30, kolom head-nya true. Jadi ini ada txt nama sales, lalu ada txt no, ini ada tabel data, ini cmd add, ini cmd delete, ini txt nomor ya maksudnya. Nah, di sini klik kanan formnya, pilih view kode, paste coding yang tadi kita copy. Nah, ini untuk nama salesnya. Jadi kalau kita jalankan maka seperti ini. Nah, ini. Oke, nah di sini misalnya kalau kita mau nambah ya sama kayak tadi sih ya. Tinggal kita masukkan aja namanya, misalnya namanya adalah Bagas. Telepon misalnya ngawur. Klik add. Oke, dia udah masuk gitu. Oke. Nah, kalau sudah berarti formnya sudah selesai. Untuk yang di bagian company sudah, untuk people sudah, product sudah, form sales sudah ya. Nah, di sini kita masuk sekarang ke bagian form database. Nah, ini form database ini tadi saya bilang dia berfungsi untuk mencatat transaksi yang terjadi ya. Jadi pertama di sini sama kayak tadi kita akan kasih nama-nama dulu di bagian objeknya. Pertama sini ada CMB tanggal, lalu ada CMB bulan, lalu ada CMB tahun. Nah, di bawah sini itu ada CB customer ya. Terus di bagian bawah di sini ada TXT nama, di bagian bawahnya lagi ada TXT nomor HP ya. Terus di bagian bawahnya lagi ini ada TXT alamat. Lalu di bagian bawahnya lagi di sini ada CB layanan, di sini ada TXT harga minimal, di sini ada CMB status, di sini ada TXT keterangan, di sini ada CMB sales, di sini ada TXT tanggal D ya, ini ya, tanggal D gitu, tanggal deal maksudnya gitu ya. Terus ini ada nilai project atau TXT nilai ya, namanya TXT nilai. Di bagian bawah tabel data dengan jumlah kolom count-nya 15, kolom head-nya true dan kolom bit-nya 30. Terus di bagian bawah tombolnya lagi ada CMD add, CMD delete, terus CMD update sama CMD reset. Di sini ada TXT cari dan di sini ada TXT nomor gitu. Oke, nah kalau sudah kayak gini kita tinggal memasukkan codingnya.
Yaitu di sini kodenya diambil dari form database ini. Kita tinggal copy dari option explicit sampai di bagian bawah ya, sampai habis. Oke. Lalu kita masuk ke VBA-nya lagi, klik kanan formnya, pilih view kode, paste seperti ini. Nah, gitu. Oke, ini adalah hasil penginputan data dari penginputan coding untuk yang form database tadi ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, di sini langsung terisi ya, ada tanggal sekian sampai tanggal 31 gitu ya. Bulannya terisi, lalu tahunnya juga terisi. Terus jenis customer ya, perorangan. Jadi kalau saya memilih di sini perorangan, maka di bagian nama dia adalah nama perorangan gitu. Nah, ini. Oke. Tapi kalau saya milih yang perusahaan, maka di sini itu dia perusahaan. Jadi di bagian sini itu tergantung dari apa yang kita pilih di bagian pertama sini. Kalau kita memilih perusahaan, ya dia perusahaan. Kalau kita memilih yang perorangan, ya dia perorangan gitu. Nah, berikutnya di sini kita pilih misalnya perorangan ya. Saya pilih namanya ini misalnya. Oke. Terus layanannya saya pilih yang produk 4. Maka otomatis langsung di sini muncul harganya, harga minimal. Status misalnya follow up ya, nah gitu. Keterangan follow up-nya misalnya dihubungi lagi misalnya tanggal 25/6/2022. Nama salesnya misalnya si Bagas yang ini, yang ngurus gitu. Tanggal deal karena dia masih minta follow up, berarti dikosongin tuh strip nilai project. Nah, di sini nilai project yang masih dibicarakan dengan si customer ini, misalnya nilainya adalah di angka 60 juta. Nah, seperti itu misalnya ya. Terus kita klik add. Oke, ya. Oh, ini belum ya diisi ya. Misalnya tanggalnya tanggal 7 Mei ya, 2022. Oke, klik add. Nah, dia udah masuk ya, data boleh disimpan, klik OK. Kita coba cek. Nah, ini dia tanggalnya atau datanya ya. Nah, ini kita tutup. Oke. Kalau misalnya atau teman-teman mau mengubah ya sama kayak tadi caranya ya, tinggal diklik 2 kali. Nah, diubah aja sudah. Kalau sudah, klik tombol update. Atau menghapus, klik tombol delete seperti itu. Nah, itu di bagian form database-nya atau form lead-nya ya. Nah, kalau sudah di sini langkah berikutnya ya kita tinggal memasukkan grafik atau menghidupkan dashboard-nya karena data udah masuk ke sini nih. Nah, ini. Ya. Nah, dan di sini untuk rekapitulasi juga sudah saya kasih rumus tadi seperti itu kan ya. Oke. Nah, di sini untuk memasukkan atau mengisi di bagian dashboard, kita akan menggunakan sheet rekapitulasi ya. Kita akan kasih dashboard berdasarkan sheet rekapitulasinya gitu maksudnya. Nah, langkah pertama di sini kita akan bikin bikin grafik untuk menampilkan data ya, yaitu data pada bagian jumlah customer ya. Nah, yang di sini ini tadi. Nah, ini kita akan isi, yaitu kita ngambil dari sini ya. Ini ada people, ada companies. Maka di sini kita masukkan, klik insert. Di sini kita pilih saves ya. Nah, ini kita buat seperti ini. Terus klik di bagian formula bar, ketik sama dengan. Lalu di sini kita masuk ke bagian rekapitulasi ya. Terus klik di bagian people-nya sini. Enter. Nah, ini udah masuk, tinggal kita tarik aja ke sini. Nah, gitu. Nah, kalau sudah di sini kita atur hurufnya. Misalnya hurufnya ini kita kasih ini ya. Nah, ini kita taruh tengah.
Lalu yang shapes-nya kita buat dia transparan, nggak ada fill-nya. Line juga sama, jadi sisanya ini kita gedein. Oke, seperti ini ya sudah. Ini hasilnya ya. Nah, berikutnya di sini tinggal kita copy ini. Kita copy, terus kita taruh di sini. Oke, nah ini kita ngambilnya bukan dari yang sel yang sama ya, tapi berbeda gitu. Kita klik di sini sekarang companies-nya, nah itu. Enter. Nah, di sini kita kasih format yang sama ya dari yang awal tadi, nah seperti ini. Tapi hurufnya kita ganti jadi putih. Nah, gini biar serasi gitu. Oke, di bagian pelanggan perorangan sudah, perusahaan sudah, sekarang yang total lead masuk. Nah, total lead masuk itu kita ambil dari yang ini ya. Nah, ini gitu. Nah, di sini kan ada total lead-nya ya. Nah, ini kita ngambil sama kayak tadi, ini kita copy dari sini. Paste. Ini kita tarik ya. Kita kecilin dulu. Terus di sini kita ngambilnya dari sheet rekapitulasi ya, sama dengan terus kita ngambil dari sini. Nah, ini jumlahnya. Enter. Lalu kita kasih warna. Hurufnya yang ini. Kita taruh di sini ya. Oke, dan di sini kita kasih grafik yang kita ngambil dari sini. Nah, ini kita blok. Insert, masukkan grafik yang ini misalnya. Oke. Kita cut, kita masukkan ke sini. Backgroundnya kita buang. Oke, kita atur dulu tampilan grafiknya. Lalu di sini kita kasih warna ya, seperti ini hurufnya. Dan grafiknya ini kita buang bordernya. Oke. Lalu kita kasih warna dari grafiknya ya. Ini juga sama, kita buang dulu bordernya. Satu warna ini, satu lagi warna putih. Oke, dan kita kasih data label. Oke. Kita atur ya besarnya ya. Ini kita kasih warna hitam biar kelihatan gitu. Oke, sudah selesai di bagian lead masuk. Dan di sini kita akan masuk ke bagian pelanggan perorangan ya. Nah, di sini kita ngambil datanya dari rekapitulasi. Di sini ada pelanggan perorangan. Nah, ini dia. Jadi yang kita hitung dari pelanggan perorangan ini adalah berapa yang pelanggan potensial dan berapa pelanggan saat ini gitu. Jadi sama ya grafiknya, kita copy dari sini boleh. Nah, ini taruh sini. Terus kita ganti di sini selnya sama dengan
rekapitulasi berarti yang ini. Nah, ini. Oke, ini hasilnya. Terus lanjut sekarang ke bagian grafiknya sini, kita ngambil dari sini ya. Nah, ini. Jadi caranya di sini juga bisa kita copy grafiknya. Paste. Oke, seperti ini ya. Terus kita klik kanan, pilih select data, lalu kita blok yang ini. Nah, ini. Klik OK, baru kita ubah ya. Kita ubah di sini. Pertama di bagian warna ya, atau di bagian warna sini. Kita samakan dengan tadi, kita buang dulu shape outline-nya. Yang ini kita kasih warna ini ya, kuning ke putih-putihan gitu. Yang sini kita kasih warna putih. Lalu kita kasih juga data label. Nah, ini kita kasih warna hitam data labelnya. Ini kita perkecil. Oke. Oke, itu datanya ya, atau hasilnya. Terus di sini kita hidupkan di bagian pelanggan perusahaan. Jadi sama caranya ya. Ini kita copy, taruh sini. Lalu di sini kita ganti sama dengan rekapitulasi, yaitu yang ini totalnya. Enter. Ini kita copy formatnya, taruh sini. Oke. Lalu di sini sama ya, kita kopikan grafiknya, taruh sini gitu. Untuk data jelas beda ya. Ini kita ubah, kita ambil dari sini datanya. Klik OK. Nah, ini hasilnya ya. Kita buang dulu di bagian shape outline-nya. Terus di sini kita kasih warna yang lain. Oke, kalau sudah berarti untuk grafik di bagian atas sudah selesai ya, sampai dengan di bagian pelanggan perusahaan. Jadi ada potensial ada 6 ya, pelanggan saat ini ada 2 gitu. Nah, kalau sudah di bagian sini ya, di bagian grafik ini kita buatkan grafik dari sini, grafik total leads-nya ya. Nah, itu kita ngambil dari sini. Kita blok ini. Masukkan grafik yang ini. Oke. Lalu kita cut. Masuk ke sini ya. Nah, ini. Oke, ini kita taruh seperti ini. Terus kita buang backgroundnya. Lalu di sini kita buang judulnya ini. Terus kita kasih warna untuk grafiknya. Warna yang sesuai tentunya ya. Terus checklist di bagian data label biar ketahuan nilai grafiknya gitu. Oke, seperti itu hasilnya. Anda juga bisa membuang ini ya. Nah, ini dibuang. Ini juga sama, dibuang juga garisnya. Oke, gitu, biar bersih.
Terus kalau sudah, kita masuk ke bagian grafik sini ya. Nah, ini kita ngambilnya dari bagian data di bawah sini ya. Nah, ini. Itu kita copy ya, kita blok seperti ini. Nah, gini ya. Dari bulan sampai dengan follow up. Oke. Terus klik insert, pilih ini, masukkan grafiknya. Nah, gitu. Tarik, copy atau cut, masukkan ke sheet menu. Oke, ini hasilnya. Ini kita hapus dan kita agak sedikit tarik ke bawah supaya judul di sini kelihatan ya. Nah, ini. Oke, nah di sini kita buang ya backgroundnya biar hilang gitu. Ini kita buang. Terus garis ini juga kita buang. Oke. Warna garis juga kita buang di sini untuk luarnya. Ya, ini hasilnya ya. Hasil dari grafik grafik totalnya ya. Nah, di sini kita kasih warna yang beda. Kalau yang ini diam, berarti kita kasih warna merah misalnya. Terus berikutnya yang ini kita kasih warna yang menolak ya, kita kasih warna kuning misalnya. Terus yang deal kita kasih warna biru atau ungu ini ya gitu. Terus yang terakhir, nah ini follow up kita kasih warna hijau misalnya. Oke, nah itu hasilnya ya. Lalu kita kasih data label. Oke, semua ya. Nah gini, jadi biar ketahuan. Terus kita copy dari sini, shapes-nya taruh di sini. Kita kasih formatnya warnanya ini, shapes-nya dan hurufnya warnanya putih. Oke, seperti itu. Nah, ini kita ngambilnya dari sini ya. Sama dengan kapitulasi dari sini. Nah, ini. Oke, itu di bagian data sini ya. Oh ya, satu lagi ini belum ya, belum terisi. Jadi di situ harusnya ada total ya. Jadi bedanya itu kalau yang ini itu adalah jumlah dari keseluruhan lead selama setahun ya. Jadi dari Januari dengan Desember. Tapi kalau yang ini dia itu yang dalam satu bulan itu ada berapa gitu. Nah, kita tarik ke sini hasil kopian tadi dari sini ya. Terus ini kita ganti rumusnya, kita ngambil dari yang ini tadi, jumlah ini. Nah, gitu. Oke. Kita kasih hurufnya warna putih. Nah, kayak gitu. Nah, kalau sudah terakhir masuk ke bagian grafik. Totalis masuk ini ya. Nah, ini. Itu kita ngambil dari sini bulan plus dengan ini ya. Totalnya. Jadi kita blok, tekan Ctrl, blok ini. Baru klik insert, pilih yang bar. Nah, ini ya. Tuh. Oke, seperti ini. Kita hapus. Kita cut, masuk ke sheet menu. Paste di sini. Nah, ini harus kita atur dia supaya di dalam dari shapes-nya. Jadi kecil-kecil aja nggak masalah. Oke, seperti ini. Nah, ini bisa kita buat dia transparan ya. No fill, terus no outline juga. Oke, ini kita hapus juga bisa. Tambahkan di sini data atau apa namanya itu, data labelnya itu maksudnya ya. Nah, ini warna juga kita ganti, warna grafiknya maksudnya, supaya observasi. Oke. Nah, di sini
kita akan mengatur kalau misalnya Anda pengen Januari di atas, maka tinggal kita klik kanan, pilih format axis. Nah, di sini kita tinggal checklist di bagian kategori in to save order gitu ya. Nah, kayak gini. Oke, ini hasilnya. Terus di sini kita tinggal copy ini aja, duplikat, taruh sini. Karena isinya sama ya. Jadi isinya itu dapat dari sini gitu. Cuman bedanya kalau yang ini ya, dia itu detail. Jadi dari bulan Januari itu kan 12 ya. 12 itu ini detailnya apa aja? Oh, detailnya itu dia diamnya 2, terus menolaknya 4, berarti kan sudah 6 ya. Terus di bagian dealnya 3, di bagian follow up-nya 3. Jadi 12 itu maksudnya. Jadi ini total 12 nih rinciannya gitu. Nah, lanjut sekarang masuk ke bagian ini ya, target bulanan gitu. Kalau yang di sini itu cara ngisinya dengan cara diketik. Jadi diketik biasa saja. Jadi target bulan ini adalah target berapa yang harus dicapai oleh perusahaan tersebut ya. Tinggal diketik saja. Terus di bagian diam, nah di bagian diam ini kita memasukkan data yang ngambil dari sheet rekapitulasi ya. Jadi di sini ada rekapitulasi, yaitu di bagian win atau loss-nya. Nah, ini diamnya sekian gitu ya. Nanti kita ngambil dari situ, tinggal kita klik sama dengan rekapitulasi, klik yang diam. Oke, ini hasilnya. Kalau di sini menolak, berarti tinggal klik sama dengan pilih yang menolak. Nah, ini deal sama dengan pilih yang deal. Lalu follow up sama dengan pilih yang follow up. Nah, total loss ini dapat dari sama dengan tambah penimbulan antara diam ditambah menolak ya. Kalau follow up itu kan belum ada keputusan masih ya. Nah, oke. Masih seperti ini. Terus di bagian bawah di sini kita memasukkan persen ya dari total atau data-data yang masuk di atas sini gitu. Jadi persennya itu kita ketik sama dengan ya, ini diklik, dibagi, kita masuk ke bagian serabut sini ya. Nah, ini bagi ini. Oke. 4 enter. Nah, ini jadi diamnya sekitar 21%. Ini juga sama dengan yang diklik bagi ini. Oke. Jadi yang diambil itu berdasarkan nilai uangnya. Tapi kalau yang di sini ini bukan nilai uang tapi nilai berdasarkan total leads-nya gitu maksudnya. Ini sama dengan diklik garis miring yang deal. Nah, ini ini sama dengan klik follow up dibagi total ya. Nah, ini terus total loss sama dengan klik dibagi ini ya. Oke, 50%. Nah, total tercapai itu didapat dari sama dengan ini ya. Nah, jadi di sini sudah ada otomatis batas atau batas yang dicapai gitu ya. Tapi di sini kan belum terhitung karena di sini target bulan belum kita atur. Misalnya target bulannya adalah 300 juta ya. Nah, maka di sini dia sudah mencapai 160 sekian persen gitu maksudnya. Dari total 300 juta seperti itu. Nah, langkah berikutnya di sini kita akan membuat grafik di bagian sini. Nah, grafik ini kita ambil dari sini yang persen ini ya. Jadi ini kita buat jadi persen, tinggal kita klik ya. Insert, masukkan grafik yang ini misalnya. Lalu kita klik kanan, pilih select data. Terus kita klik ini.
Oke, klik oke. Nah, ini hasilnya. Ini kita hapus, ya nggak usah ya. Hapus deh, biar nggak terlalu gede nanti. Ini hapus juga. Ini hapus. Terus kita kasih data label. Oke, jadi 55% dia. Nah, ini kita hapus juga. Terus ini kita klik kanan, seriesnya pilih format data series. Di sini kita turunkan di bagian gap width-nya supaya dia full ya. Yang di sini kita gedekan sedikit. Baru ini kita tarik ke atas. Oke, kita cut, kita masuk ke sini. Nah, ini hasilnya. Jadi dia menggambarkan berapa persen total yang sudah dicapai gitu. Jadi totalnya ada 55% itu ya. Oke. Terus kita ganti di sini formatnya pakai format yang lain ya. Hurufnya gitu maksudnya. Sorry, grafiknya gitu. Nah, itu. Oke, sudah selesai untuk di bagian dashboard ya. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan tombol-tombol di sini. Nah, untuk tombolnya itu teman-teman nanti silahkan masuk ke bagian modul ya. Nah, di sini modulnya itu teman-teman copy dari file ini di bagian file modul menu. Nah, ini kita copy sampai habis, lalu masukkan ke sini. Oke, nah kalau sudah itu yang kita daftarkan di sini ya, tinggal klik kanan, pilih assign makro, lalu pilih ini ya, produk, berarti kita pilih yang buka produk. Oke, terus people, ini kita pilih yang buka people. Lalu sales, kita pilih yang sales. Companies, kita pilih yang companies ya. Ini kita pilih data listnya, kita pilih yang buka database. Kalau simpan itu kita masuk atau kita pilih yang simpan juga, dan yang keluar kita pilih keluar. Oke, sudah seperti ini. Nah, sekarang kalau kita coba ya, kita misalnya saya coba transaksi di bulan Mei. Di sini kan dia deal. Nah, saya buka sekarang di bagian misalnya diam. Berarti di sini saya pilih tanggal Mei 2022. Lalu di sini perorangan, misalnya ini. Layanan misalnya produk 4. Status misalnya diam ya. Terangan misalnya strip. Salesnya si ini misalnya. Terus tanggal dealnya kita kosongin karena nggak ada deal. Nilai projectnya juga kita kosongin. Untuk kita masukkan juga di situ 58 juta. Oke. Baru kita klik tombol add ya. Nah, ini kita cek dulu. Ini kosong masih ya di bulan di bulan Mei untuk yang diam. Klik add. Oke. Kita tutup. Nah, sini harusnya dia udah ada ya di bagian Mei, kita cek. Nah, di sini ternyata masih 2021 ya, maka di sini kita harus ganti tahunnya. Nah, tahun ini bisa berubah kalau misalnya kita pilih data menggunakan combox tadi ya. Di sini kan ada comboxnya itu.
Nah, combo box itu dia nge-link atau dia terhubung dengan angka di sini. Jadi ini untuk yang tahun, ini untuk yang bulan. Nah, maka di sini kita masukkan combo box lewat developer, insert, pilih Visual Basic, pilih yang combo box ini ya. Kita buat di sini. Ini hanya untuk memilih tahun ya. Jadi kita klik kanan, pilih format control. Input rank-nya kita pilih yang rekapitulasi. Yang tanggal ya. Nanti kita blok yang bulan. Selling-nya itu kita ngambil dari rekapitulasi, yaitu yang ini bulan. Nah ini. Oke. Kita pilih. Nah dia kayak gini nih, ada ya. Sini bulannya maksudnya. Tahun juga sama, jika kita copy ini ya. Nah ini kita klik kanan, pilih format control, dan kita akan isi input rank-nya dengan tahun ini. Terus selling-nya itu kita ngambilnya dari rekapitulasi, tapi yang tahun ini. Klik OK. Nah sekarang kalau saya ganti tahunnya ya, ini 2020, 2021, 2022. Nah ini. Tadi di database itu ada transaksi baru ya. Nah ini tertanggal 28 Mei 2022. Nah di sini ternyata 2021 masih ya. Kita coba ganti jadi 2022. Apakah berubah juga? Oh enggak, ini dia 2021 masih. Ini 2024 ini. Oh iya, di sini dia harusnya nggak dari tahun ya, tapi di sini ada lagi. Ini kurang. Dari sini harusnya. Nah ini all data. Oke, kita pilih 2022. Nah dia udah ada nih, yang tadi ya, yang diam itu tadi udah muncul gitu. Nah cuman di sini untuk nilai diam dia juga kosong, harusnya ada ya di tanggal di bulan Maret tahun 2022. Berarti kita cek di sini. Nah ini dia nggak ada ini. Nah di sini dia Maret, harusnya di sini dia Mei ya gitu. Nah ini ada gitu. Oke ada itu ya. Memang yang tadi nggak ada datanya gitu maksudnya. Nah ini kalau misalnya datanya ini nggak ada, oke ini kan kayak gini hasilnya ya. Jadi ada di div-nya itu. Kita kasih rumus ya di depannya sini. Di sini aja ya. Ini tambahkan lagi if error buka kurung di sini titik koma petik 2 kali atau 0 ya. Ini juga sama. Ini juga sama ya. Ngantuk sekali ini. If error tadi. Koma 0 if error koma 0 if error
buka kurung, di sini kasih titik koma. Kok di sini sih? Titik koma 0 harusnya ya. Oke. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kalau saya pilih misalnya Januari, nah di sini harusnya dia berubah ya. Berubah juga di sini nih. Nah, cuma di sini memang tidak ada bulan Januari tahun 2022 itu. Kita coba lagi ALDATA sekarang. Nah, kalau ALDATA ini semua masuk. Ya, semua terisi gitu maksudnya. Oke, di sini kita pilih lagi misalnya tahun 2021 bulan Februari. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kalau sudah selesai, maka di sini tinggal kita klik tombol review, pilih protect sheet, terus di sini kita buang ini, klik OK. Nah, demikian ya teman-teman ya, sudah selesai untuk pembuatan aplikasi CRM-nya. Semoga bermanfaat, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan file ini langsung tanpa mengikuti video, bisa mengecek di bagian deskripsi video ini ya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.